Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayu Belajar Bonsai. Ya teman-teman, yang pertama dan yang paling utama saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah dan panjang umur. Dan di era COVID-19 ini mudah-mudahan kita semua, khususnya pembonsai ya, dihindarkan dari virus COVID-19, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkarya, tentunya karya bonsai ya teman-teman. Dan saya berharap kepada teman-teman supaya mematuhi protokol kesehatan dan dengan cara menjaga jarak, terus memakai masker, mencuci tangan ya, terus jangan sampai bepergian jika nggak dibutuhkan ya, jangan dengan tidak emergensi banget, nggak usah bepergian, kita cukup di rumah saja ya teman-teman. Karena bahaya virus COVID-19 ini nggak kelihatan tapi nyata ya teman-teman. Ya mungkin itu ya teman-teman, nggak panjang nggak lebar ya, karena ini posisinya juga PPKM ya, PPKM skala mikro ya. Jadi saya juga nggak bisa kemana-mana ini mulai tanggal 3 Juli 2021 kemarin udah kita nggak bisa kemana-mana. Banyak penyekatan ya. Dan harapan saya mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, langsung aja pada poinnya ya. Pada poinnya di sebelah saya ada sebuah bahan serut ya teman-teman ya, atau Strabismus asper yang saya dapat dari teman-teman pendongkel ya. Ini dapatnya dari teman-teman Sumenep nih. Halo Sumenep, apa kabar nih? Ya, assalamualaikum Sumenep ya. Ini dari teman-teman Sumenep yang saya tanam bulan Agustus tahun 2020 ini teman-teman. Ditanam di sini. Tujuannya untuk menghidupkan aja, karena waktu dongkelan kan nggak ada akarnya, hanya batang sama akar-akar besar aja ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah hampir 1 tahun ya ini ya, berarti 1 tahun kurang 2 bulan ya, 1 tahun kurang 1 bulan ya, hitung aja kurang 1 bulan karena ini udah bulan Juli. Ini udah lebatnya kayak gini teman-teman. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan proses teman-teman. Saya akan pindahkan potnya karena potnya udah pecah ini. Potnya udah pecah. Saya kebetulan ada pot ini agak mendingan nih. Jadi serut ini tingginya ada 25 cm ya teman-teman, sampai ini 25 cm, berarti bukan mame ini ya, small ini ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan proses. Saya akan ganti pot, terus kemudian saya akan melakukan pengarahan nih, ranting dan cabangnya. Ini hasil dari dongkelan ya teman-teman, dari teman-teman Sumenep ini. Saya dapat kiriman dari teman-teman Sumenep. Jadi teman-teman kalau melihat bahan ini, dilihat dulu posisi yang paling enak, view yang paling enak dari posisi mana kita lihat. Oke teman-teman ya, saya akan ganti media tanam dulu aja, baru nanti saya melakukan proses selanjutnya ya teman-teman ya. Proses pruning atau proses pengawatan, terus kemudian proses lagi pengarahan ya teman-teman. Ini masih saya ikat nih, soalnya waktu menghidupkan nggak boleh gerak-gerak gitu teman-teman. Udah hampir setahun ini. Media tanamnya dongkelan ya, waktu proses menghidupkan dongkelan hanya pasir kali aja teman-teman. Saya pakai pasir kali tok, murni pasir kali, nggak ada apa-apa, nggak ada tanah, nggak ada pupuk ya. Terus kemudian disungkup. Ini bekas tiang sungkupannya nih. Sungkup pakai plastik transparan ya teman-teman. Ini pohon serut dari Sumenep, teman-teman Sumenep nih. Ya ini teman-teman, nah, nampakannya nih akarnya udah banyak. Ini harus cepat nih teman-teman ya, jangan di ini akarnya jangan dipotong-potong. Ini jadi saya menggunakan pot ini ya teman-teman ya, pot dengan diameter
17 cm teman-teman, 17 cm, tinggi 7 cm itu tingginya ya. Saya tetap menggunakan pupuk Dekastar ya teman-teman ya, Dekastar untuk pertumbuhan daun. Media tanamnya saya menggunakan tanah merah sama pasir malang ya teman-teman ya. Saya oplos perbandingannya 1:1. Terus kemudian saya kasih insektisida tabur ya. Ini teman-teman ya, untuk membunuh mikroorganisme ya. Ini banyak banget yang putih-putih itu loh. Kayak kutu itu, modelnya panjang putih itu. Saya menggunakan Puradan ya teman-teman. Karena medianya sangat kecil banget teman-teman. Sambil diatur posisinya ya teman-teman ya. Ditata akarnya teman-teman. Sambil penataan akar teman-teman, supaya nanti pertumbuhannya bagus. Kasih Dekastar lagi. Ya teman-teman ya, udah diganti media tanam dan udah diganti pot ya, udah agak mendingan ya. Dan ini saya akan siram dulu, prosesnya harus cepat ya teman-teman ya. Di dalam proses penggantian media tanam nih, ini khususnya untuk teman-teman pemula nih ya, prosesnya harus lebih cepat karena nanti takutnya serut ini stres gitu. Ya kita siram dengan air biasa loh ini ya, nyiramnya ya, disiram dengan air biasa pelan-pelan. Tadi media tanamnya hanya menggunakan pasir malang dan tanah merah ya saya teman-teman ya. Saya pergunakan itu. Terus kemudian dicampur dengan Dekastar ya. Dekastar untuk daun saya menggunakan. Saya rasa cukup nih. Terus kemudian saya akan melakukan proses pruning teman-teman untuk membuka ruangan supaya kelihatan nanti. Terus kemudian baru proses wiring ya. Ya sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tentunya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya, dan saya pun lebih semangat lagi membuat tutorial tentang bonsai ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya tutorialkan bermanfaat khususnya buat teman-teman pemula ya teman-teman ya. Ya kita lanjutkan untuk proses pruning dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, perhatiin saya pruning ya. Saya pruning nggak sangat berhati-hati ya, nggak langsung main pruning aja ya, supaya nanti pertumbuhan tunasnya apa ya teman ya, bagus ya teman-teman. Terus kemudian kenapa saya sisakan ujungnya? Karena ini proses pembesarannya kurang besar ya teman-teman. Nah, saya sisakan ujungnya supaya nanti
tarikan ya, untuk tarikan pembesaran ranting ya ini teman-teman ya. Cabangnya udah ada ranting, tarikan pembesaran ranting. Oh, fungsinya untuk apa ya? Konsentrasi tumbuh ya teman-teman ya, konsentrasi tumbuh. Jadi nanti untuk tarikan nih. Makanya nggak saya potong gini. Kalau saya potong ini nanti berhenti pertumbuhannya. Tapi nanti ada tunas yang gedein tunasnya. Tapi prosesnya itu akan lambat teman-teman ya. Gitu. Makanya saya biarkan aja. Sebenarnya sih untuk pohon ini masih belum diproses teman-teman. Karena seharusnya dipindah ke pot untuk pembesaran ya, pembesaran dulu baru melalui proses baru melakukan proses pengarahan gitu. Karena ini kan prosesnya dari menghidupkan aja, menghidupkan 1 tahun, dari dongkelan menghidupkan, dan media tanamnya hanya pasir aja, jadi nggak ada vitaminnya, nggak ada gizinya, nggak ada nutrisinya ya itu untuk proses pertumbuhan itu. Nah ini sekarang udah saya kasih nutrisinya ya. Tadi saya kasih media tanamnya tanah merah sama pasir malang, terus kemudian saya kasih di kastarnya itu ya, karena selama setahun juga nggak ada pupuknya ini teman-teman, kurang lebih ya setahun ya teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman pemula ya, tolong disimak video saya ini baik-baik ya. Jadi memang kita harus bersabar, intinya itu prosesnya bonsai itu memang lama ya, nggak ada yang instan, itu menurut saya ya teman-teman ya, nggak ada yang instan. Makanya karya seni bonsai itu, aduh, karya seni yang mahakarya yang paling bagus lah, highlight menurut saya. Dari segi ekonomisnya juga itu ya, kalau nilai seni kita dihargain dan kita udah, mohon maaf nih, udah menang kontes itu, wah, karya capek saya, hasil capek kita akan dihargai ya. Ya teman-teman, setelah saya melakukan proses pruning, baru saya akan merapikan ini kayak gini nih, cabang-cabang yang mati ini kita akan rapi-rapikan, akan saya rapi-rapikan dengan dipotong-potong ya. Terus kemudian cabang atau ranting yang nggak kepake kita buang-buangin. Nih ini kan kurang bagus ini di pandangan nih, saya akan rapikan. Oke ya teman-teman, saya udah melakukan proses ngerapiin ya, motong-motong yang nggak kepake, yang tidak dipergunakan ya. Kemudian baru saya tutup dengan salep kambium ya. Dan salep kambium ini hasil produksi saya sendiri. Untuk teman-teman yang pengen bikin salep kambium sendiri ya, tonton YouTube saya cara membuat salep kambium ya. Karena pohon serut ini kalau nggak ditutup nanti akan masuk kayak hama penggerek ya, penggerek batang, atau mati batang gitu, atau pecah batang gitu teman-teman ya, retak-retak batangnya. Makanya harus ditutup, bekas potongan-potongan harus ditutup ya teman-teman untuk pohon serut ya, karena susah banget tuh juga dia nutupnya, susah pohon serut itu, nggak seperti ficus ya. Kalau ficus cepet banget nutup, ini nggak bisa nutup, lama nutupnya, lama banget, dan bahkan nggak bisa nutup. Makanya kita harus tutup dengan salep kambium. Ya teman-teman ya, setelah saya memberikan salep kambium nih, udah saya salep kambium semua, baru saya melakukan proses wiring atau pengawatan ya teman-teman. Ini dikawat-kawatin untuk proses pengarahan ya. Di sini saya menggunakan kawat nomor 1 teman-teman ya. Kawat nomor 1. Kita mulai dari sini aja dulu. Pelan-pelan ya teman-teman ya tentunya ya.
Oke ya teman-teman ya, setelah saya melakukan proses wiring atau pengawatan, baru saya melakukan proses pengarahannya ya teman-teman ya. Ini perhatiin teman-teman ya, nggak usah terlalu rumit-rumit ya. Oke ya teman-teman ya, setelah saya melakukan proses pengarahan, saya rasa tutorial di pagi hari ini selesai ya. Ini udah hasilnya udah maksimal di tutorial pertama ini ya. Anggap aja ini tutorial pertama ya teman-teman ya. Jadi pohon tadi ada dua sisi ya, sisi pertama dan sisi kedua. Jadi maksudnya view-nya ya, sudut pandang terbaik. Tapi menurut saya yang saya pakai yang di sini ya teman-teman, sudut pandang terbaiknya dari sini ya. Ini seperti pohon formal ya teman-teman ya, kan tetapi ini yang jadi ganjalan, ini bekas potongan teman-teman. Nanti kita akalin aja setelah proses berikutnya, nanti kita kasih batu-batu karang yang kecil ya teman-teman, seolah-olah ini pohon tumbuh di bebatuan gitu aja untuk menutupin ini, karena ini kelihatan banget potongannya. Kalaupun ini akan saya kecilin bisa aja nanti, cuman di sini banyak akar sayang nanti ya, biar akarnya kuat dulu gitu. Jadi prosesnya nggak bisa langsung ya teman-teman ya. Nah itu prosesnya nanti akan berlanjut di sesi kedua ya teman-teman ya. Karena pohon ini dapatnya dari alam ya, dari dongkelan ya, jadi ya kita tinggal melanjutkan proses alam aja itu. Jadi bukan dari nol banget ya, nggak nol banget ini. Jadi saya tinggal bikin perantingan aja teman-teman. Ini cabang, ranting dan anak ranting. Saya bikin perantingan aja nih posisinya nih. Kemungkinan nanti kanopinya ada di sini kanopinya. Ini sengaja saya losin teman-teman supaya nanti proses pembesaran rantingnya supaya cepat. Kalau saya potong nanti terhambat ya, berhenti ya proses pembesaran rantingnya ya. Jadi saya dapat ini udah sampai posisinya batang, cabang, ranting ya, udah sampai ranting. Jadi tinggal ngelanjutin anak rantingnya aja ini ya. Mungkin saya rasa itu yang bisa saya tutorialkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan saya berharap sekali lagi untuk teman-teman yang baru hadir nih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya, dan tentunya saya sendiri lebih semangat membuat video-video yang lainnya ya. Ya ini tentunya dalam konten Ayo Belajar Bonsai ini saya mengajak ke semua teman-teman yang mempunyai waktu luang ya, yang mempunyai waktu luang daripada dipergunakan hal-hal yang nggak benar, lebih baik kita manfaatkan aja. Jadi konten saya ini konten ajakan ya, konten ajakan ya, siapa tahu nanti dari hasil karya seni kita menghasilkan yang nilainya ya apa ya, nilai dari sebuah karya seni kita mendapatkan nilai yang bagus ya, apresiasi dari sebuah karya seni kita ya. Barangkali ya teman-teman lebih bagus, lebih ini nanti tentunya di perbonsaian di Indonesia ini, bonsai tropis khususnya ini akan lebih maju dibandingkan bonsai-bonsai yang lain ya. Jadi kita nggak dianggap remeh di mancanegara, kita ini udah bagus lah ya. Makanya generasi muda ini harus benar-benar lebih canggih daripada kita ya, itu intinya. Jadi bila ada waktu luang manfaatkan ya, sedikit-sedikit aja, nggak perlu banyak, yang penting kita punya mimpi aja itu teman-teman ya. Itu harapan saya ke teman-teman ya. Mungkin itu sekian dari saya, akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.